42%. Hampir setengah dari semua anak muda Gen Z di Indonesia pernah pakai pinjaman online. Tapi bukan buat beli gadget baru, bukan buat liburan, atau bukan buat gaya-gayaan. Mereka pakai pinjol untuk makan. Biarkan angka itu masuk dulu ke kepala kamu. 4 dari 10 anak muda, orang-orang yang baru mulai kerja, baru mulai hidup mandiri, sudah tidak punya cukup uang untuk membeli makanan tanpa berhutang dulu. Ini bukan cerita tentang satu atau dua orang yang tidak pandai atur uang. Ini pola, dan pola ini punya makna yang jauh lebih dalam dari yang kebanyakan orang mau akui. Pertanyaannya bukan kenapa Gen Z boros, tapi sistem apa yang menghasilkan kondisi ini? Karena kalau kamu pikir ini masalah individu, bahwa ini cuma soal Gen Z yang tidak bisa nabung, tidak disiplin, atau terlalu sering jajan kopi, maka kamu sedang melihat simptom, bukan penyakitnya. Dan hari ini kita bahas penyakitnya. Di video ini, kamu akan paham 3 hal. Pertama, kenapa angka 42% itu bukan kebetulan, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik statistik ini. Kedua, kenapa solusi rajin nabung dan kurangi pengeluaran yang selalu diulang-ulang itu tidak hanya tidak efektif, tapi bahkan bisa berbahaya. Dan ketiga, yang paling penting, ada satu perubahan cara pandang yang kalau kamu benar-benar internalisasi, bisa mengubah total bagaimana kamu mengambil keputusan finansial untuk 10 tahun ke depan. Ini bukan video motivasi, ini analisis. Jadi, tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari datanya dulu. Survei yang dilakukan OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan Gen Z, orang kelahiran 1997 sampai 2012 memang meningkat. Mereka tahu apa itu investasi. Mereka paham apa itu saham, reksadana, ataupun kripto. Mereka aktif di platform finansial, tapi di saat yang sama, inklusi keuangan mereka justru mengkhawatirkan. Banyak yang tahu tentang keuangan, tapi tidak punya buffer sama sekali. Dan pinjaman online menjadi jaring pengaman yang tidak seharusnya jadi jaring pengaman. Kenapa 42% pakai pinjol buat kebutuhan dasar? Ada 3 angka yang perlu kita pahami bersamaan. 1. UMR Jakarta 2024 adalah sekitar 5,07 juta rupiah. Kelihatannya lumayan, tapi setelah dipotong kos, transportasi, makan, tagihan, dan cicilan, banyak yang tersisa kurang dari 500.000 per bulan. Kedua, harga sewa kamar kos layak di Jakarta minimal 1,5 sampai 2 juta per bulan. Satu kamar, bukan satu apartemen. Artinya, lebih dari 30% dari UMR langsung habis hanya untuk tidur. Yang ketiga, inflasi harga pangan di Indonesia rata-rata 5-7% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Gaji tidak naik secepat itu. Kombinasi 3 hal ini menciptakan apa yang para ekonom sebut sebagai liquidity trap untuk kelas pekerja bawah. Uangnya ada, tapi tidak pernah cukup sampai tanggal gajian. Dan ketika ada kebutuhan mendesak, seperti sakit, ban bocor, tagihan listrik naik, tidak ada dana darurat. Yang ada cuma aplikasi pinjol yang approval-nya hanya 3 menit. Mereka pakai itu bukan karena malas, bukan karena boros, tetapi karena itu satu-satunya opsi yang tersedia secepat masalah datang. Tapi ini bagian yang kebanyakan orang tidak mau dengar. Masalah ini bukan karena Gen Z terlalu sering beli kopi 50.000. Saya tahu ini kontroversial. Ada yang langsung mau protes, tapi dengarkan dulu. Kalau kamu hemat kopi, misalnya kamu bikin sendiri di rumah setiap hari, kamu hemat sekitar 1,5 juta per bulan. Setahun berarti 18 juta, lumayan kan? Tapi sewa kos di Jakarta naik rata-rata 10% per tahun. Dalam 5 tahun, kos yang sekarang 2 juta bisa jadi 3,2 juta. Dalam waktu yang sama, penghematan kopi kamu 90 juta, sedangkan kenaikan biaya hidup pokok bisa jauh melampaui itu. Intinya, menabung dari penghematan kecil tidak bisa mengimbangi inflasi biaya hidup struktural. Dan ini yang berbahaya dari narasi Gen Z boros karena kopi dan avocado toast yang terus-terusan diulang. Narasi itu mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya. Masalah sesungguhnya adalah sistem upah yang stagnan,
biaya hidup kota yang melonjak, dan tidak adanya safety net yang memadai. Ketika kamu punya pendapatan yang tidak elastis, artinya susah naik cepat, tapi pengeluaran kamu elastis ke atas karena inflasi. Maka secara matematis, posisi kamu makin lama makin terjepit. Dan pinjol hadir mengisi celah itu. Ini bukan produk jahat yang menyasar orang lemah. Ini produk yang sangat cerdas dan sangat menguntungkan yang didesain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem keuangan formal. Bank tidak mau kasih pinjaman ke orang dengan slip gaji kecil dan tidak ada agunan. Pinjol tidak peduli karena mereka tahu orang yang kepepet tidak punya banyak pilihan dan mereka bersedia bayar bunga tinggi demi solusi cepat. Ini bukan predatory dalam arti kejahatan. Ini predatory dalam arti bisnis model yang sangat efektif memanfaatkan kerentanan struktural. Sekarang mari kita lihat mekanismenya, karena ini yang bikin pinjol beda dari hutang biasa. Bayangkan, kamu punya ember yang bocor di bawahnya. Kamu terus mengisi air dari atas, itu gajimu, tapi air terus keluar dari bawah. Itu inflasi, biaya hidup, kebutuhan tak terduga. Pada titik tertentu, kamu kehabisan air. Kamu butuh air sekarang juga. Tetangga mau meminjamkan air, tapi dengan syarat, besok kamu harus kembalikan 1,3 liter untuk setiap 1 liter yang kamu pinjam. Kamu setuju, karena pilihan lainnya adalah mati kehausan. Tapi besok ember kamu masih bocor, kamu masih kekurangan air. Dan sekarang kamu juga harus mengembalikan 1,3 liter ke tetangga. Kamu ambil lagi. Dan siklus ini berlanjut. Itulah debt trap. Bukan karena orangnya bodoh, tetapi karena struktur problemnya membuat keluar dari siklus itu hampir mustahil tanpa intervensi dari luar. Data OJK menunjukkan bahwa rata-rata peminjam pinjol yang gagal bayar bukan orang yang baru pertama kali pinjam. Mereka adalah orang yang sudah meminjam 3, 5, bahkan 8 kali sebelumnya, masing-masing untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Ini yang disebut rollovers atau evergreening pinjaman. Kamu tidak melunasi hutang, kamu hanya memindahkannya ke tempat yang bunganya lebih tinggi. Dan ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Pinjol legal yang terdaftar di OJK punya batas bunga harian, maksimal 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif jangka pendek. Kelihatannya kecil, tapi 0,3% per hari itu artinya sekitar 109% per tahun. Untuk perbandingan, KPR paling mahal di Indonesia bunganya sekitar 12% per tahun. Pinjol hampir 10 kali lipat lebih mahal. Dan bagaimana dengan yang pinjol ilegal? Bunganya bisa 1-2% per hari. Itu 365-730% per tahun. Kamu tidak bisa investasi apapun yang bisa mengalahkan bunga setinggi itu. Tidak saham, tidak kripto, tidak properti, tidak ada. Jadi selama kamu masih punya hutang pinjol yang aktif, semua usaha nabung dan investasi kamu pada dasarnya sia-sia, karena bunga hutang kamu tumbuh lebih cepat dari apapun yang bisa kamu hasilkan. Biar ini tidak terasa abstrak, saya mau ceritakan satu kasus nyata. Nama dan detail diubah untuk menjaga privasi, tapi polanya nyata. Sebut saja Raka, 24 tahun, fresh graduate, kerja di startup Jakarta. Gaji 4,5 juta. Bulan pertama kerja, Raka harus keluar uang buat deposit kos, beli perlengkapan dapur, ongkos transportasi. Uangnya habis sebelum gajian pertama turun. Dia pinjam di salah satu aplikasi pinjol legal, 500.000, tenor 7 hari, biaya admin 50.000. Itu 10% untuk 7 hari. Tapi Raka tidak hitung persentase, dia hanya butuh makan 3 hari lagi. Bulan kedua, cicilan pinjaman pertama sudah lunas. Tapi ada keperluan mendadak lain, sakit, harus beli obat, pinjam lagi 750.000. Bulan ketiga, Raka mulai kesulitan. Dia pinjam di 2 aplikasi berbeda untuk menutup yang satu. Total hutang jadi 2 juta. Bulan ke-6, Raka sudah pinjam di 5 platform berbeda. Total hutangnya sudah 8,5 juta, hampir 2 kali gajinya. Setiap bulan, hampir 60% gajinya langsung habis untuk cicilan. Sisanya tidak cukup untuk hidup normal, jadi dia pinjam lagi. Raka tidak bodoh, bahkan Raka punya IPK 3,6. Tapi tidak ada yang mengajarkan dia tentang mekanisme bunga berbunga.
Tidak ada yang bilang kepadanya bahwa emergency fund itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Dan yang lebih penting, tidak ada sistem yang memberikan Raka akses ke kredit murah ketika dia benar-benar membutuhkannya di awal. Kisah Raka bukan pengecualian, ini template. Dan berdasarkan angka 42% tadi, ada jutaan versi Raka di seluruh Indonesia. Pertanyaan kita bukan bagaimana Raka bisa lebih disiplin. Pertanyaannya adalah, kenapa sistem kita membiarkan kondisi ini terus terjadi? Oke, sekarang ke bagian yang paling penting. Karena saya tidak mau video ini cuma jadi konten yang bikin kamu sedih, terus kamu tutup dan lanjutkan hidup seperti biasa. Ada 3 hal konkret yang bisa kamu lakukan, bukan nanti. Mulai sekarang. Yang pertama, audit hutang dulu sebelum nabung atau investasi apapun. Saya tahu ini kedengarannya bertentangan dengan semua saran finansial yang pernah kamu dengar. Nabung dulu sekian persen sebelum belanja. Saran itu benar, tapi hanya kalau kamu tidak punya hutang berbunga tinggi. Kalau kamu punya pinjol aktif dengan bunga 0,3% per hari, lunasi itu dulu. Semua uang yang kamu tabung sambil hutang pinjol masih jalan, pada dasarnya rugi, karena bunganya tumbuh lebih cepat dari tabunganmu. Cara auditnya, tulis semua hutang kamu dari yang bunganya paling tinggi ke paling rendah. Fokus lunasi yang tertinggi dulu sambil bayar minimum yang lain. Ini disebut metode avalanche. Dan ini yang paling efisien secara matematis. Yang kedua, bangun emergency fund. Tapi mulai dari yang kecil dan realistis. Saran umum adalah simpan 3-6 bulan pengeluaran. Untuk orang yang gajinya pas-pasan, angka itu terasa tidak mungkin dicapai. Jadi, jangan mulai dari sana. Mulai dari target 500.000. Itu saja. Simpan di rekening terpisah, rekening yang tidak kamu pakai sehari-hari, yang kartu ATM-nya kamu simpan di rumah, bukan di dompet. 500.000 itu bukan banyak, tapi itu cukup untuk menghindari kebutuhan pinjol untuk sebagian besar keadaan darurat kecil. Sakit ringan, ban bocor, atau tagihan mendadak, kamu tidak perlu pinjam kalau kamu punya buffer itu. Setelah 500.000 aman, naikkan jadi 1 juta, lalu 2 juta, pelan-pelan, yang penting konsisten. Yang ketiga, ubah definisi kamu tentang darurat. Ini yang paling underrated tapi paling powerful. Banyak orang pakai pinjol bukan karena benar-benar darurat, tapi karena sesuatu terasa darurat. Beda, HP rusak itu tidak nyaman, tapi kamu masih bisa hidup. HP rusak bukan darurat yang mengancam nyawa atau pekerjaan kamu. Darurat yang sesungguhnya adalah kamu tidak bisa pergi kerja karena transportasinya tidak ada, atau kamu tidak bisa bayar tagihan yang kalau tidak dibayar kamu kehilangan akses ke sesuatu yang kritis. Ketika kamu bisa membedakan darurat dari tidak nyaman, kamu akan lebih jarang merasa perlu pinjam uang secara impulsif. 3 hal ini, audit hutang, emergency fund kecil, dan redefinisi darurat, tidak akan langsung menyelesaikan semua masalah struktural yang sudah kita bahas, tapi ini yang ada dalam kontrol kamu hari ini. Kembali ke pertanyaan awal, 42% Gen Z pakai pinjol buat makan. Ini tandanya apa? Ini tanda bahwa ada yang salah, bukan pada Gen Z-nya, tapi pada sistemnya. Pada gap antara upah dan biaya hidup yang terus melebar. Pada absennya pendidikan keuangan yang relevan dan praktikal, pada produk keuangan yang lebih mudah diakses untuk meminjam daripada untuk menabung. Tapi pada akhirnya perubahan sistem membutuhkan waktu, sedangkan tagihan kamu datang bulan depan. Jadi sambil kita dorong perubahan sistemik, kita juga harus bertahan di level individu. Dan bertahan itu dimulai dari satu keputusan, tidak menambah hutang baru hari ini. Hanya itu, 1 hari, 1 keputusan. Masalah finansial bukan tentang seberapa besar gajimu. Ini tentang apa yang kamu lakukan dengan informasi yang kamu punya sekarang. Dan kamu sudah punya lebih banyak informasi dari 10 menit yang lalu. 1 pertanyaan untuk kamu jawab di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang lebih bertanggung jawab atas krisis pinjol Gen Z ini? Individunya atau sistemnya? Komen di bawah, saya baca semua. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kita.